Hai Desmoni, apa kabar hari ini? Oke, semoga kalian baik aja ya di sana. Oke, let's start our class. Jadi minggu lalu kan libur. Oke, semoga kalian masih ingat ya. Our last meeting discussion. Jadi kita masih in the same chapter. Masih di chapter yang sama. Is it? Nah, energi. Before we start, don't forget to prepare your note and pen. Jadi kalian jawab semua pertanyaan yang ada di slide. Nah, oke, now look at the picture. Pernah nggak kalian nggak sengaja touch the fire? Nih ya, misal pegang api nggak sengaja. What do you feel when you touch the fire? Kalian bisa jawab di kolom chat, everyone. Hot, oke. Nah, iya sakit, panas gitu ya. Nah, yang kalian rasakan itu, panas itu, karena adanya energi panas. Nah, energi panas karena si apinya ini temperaturnya tinggi. Nah, itu energi panas. Salah satu sumbernya adalah api. Oke, now find another example of heat energy. Coba kalian jawab di kolom chat. Cari contoh lain dari heat energy. Don't forget to take a note ya. Miss baca kok profil kalian. Miss kan nanti kalian cuman upload note-nya. Jadi Miss bisa ambil nilai. Nggak dari tugas, tapi dari note. Ayo dijawab in your note. Terus jawab di kolom chat. Oke. Jadi Miss akan catat siapa aja yang menjawab di chat kolom. Oke. Miss tunggu. Oke, kata Jasmine setrika. Boleh? Another example? Apalagi contoh energi panas. Jadi kalian cari sesuatu yang bisa menghasilkan panas. Oke, bintang. Kompor. Kompor yang ada apinya ya. Jadi api. Oke, Riza. Matahari, Hafi, lampu. Oke, good. Any other answer? Ada? Jihan, Nurul Husna. Oke, boleh. Pokoknya sesuatu yang temperaturnya, suhunya tinggi dan panas, dia adalah sumber energi panas. Oke, good. Next ya. Nah, have you ever see kilatan petir kayak gini? Nih, petir atau listrik ini ya. Atau apa? Kalau kesetrum. Have you ever seen an electric spark waktu kesetrum? When plugging a electric plugs or lightning. Jadi kalau kesetrum kan ada sesuatu yang sparkling, bercahaya gitu ya. Nah, jadi kenapa ada bisa kilatannya itu?
if you learn in 10th grader kan kita belajar kalau benda itu punya elektron. Nah, elektron yang mengalir ini kita namakan energi listrik. Jadi sebenarnya listrik itu adalah aliran dari elektron. Nah, itu namanya energi listrik. Jadi kita udah bahas dua jenis energi ya tadi, heat energy and electric energy. Coba dicatat dulu, dari mana sih sumber energi listrik itu? Nah, ini last week we already discussed about potential energy. Jadi energi potensial. Kalau kemarin we talk about gravitational. Jadi kalau dia punya ketinggian, ada juga kalau ini ya karena posisinya memanah, dan ini chemical energy. Jadi energi yang tersimpan di benda-benda seperti makanan, minyak, bahan bakar, baterai, itu namanya chemical energy atau energi kimia. Jadi kita udah ada berapa tadi ya yang baru? 3. Heat energy, electric energy, and chemical energy. Nah, sekarang oke, ini ya. Kalian cari. Jadi energinya ini dia dia bisa berubah from another form to another. Nah, coba kalian cari contoh-contoh. Ini nomor 1, number 2, terus 3 contoh ya. Oke, electric to heat. Dari energi listrik ke energi panas, listrik ke energi mekanik. Mekanik itu mechanical, mesin yang bergerak. Terus kimia ke heat. Oke, write down, catat dulu di buku catatan, and you can answer in chat column. Oke. Cari contoh-contohnya ya. Misal, for example, Miss kasih contoh listrik ke ini. Listrik ke panas. Coba yang sumbernya energi listrik terus diubah ke panas itu alatnya apa saja. Miss kasih contoh misal rice cooker itu listrik, elektrik tuh. Nah, ini contohnya rice cooker. Coba kalian cari yang lain ya. Oke, dikasih nomor. Oke, Alia, Setrika, benar. Dikasih nomor ya. Itu jawab number 1, number 2, or number 3. Jadi, oke, Alia, Nisa. Oke, dikasih nomor ya. Oven, boleh. Jasmine. Oke, solder, kata Bintang. Iya. Oke. Nomor 3 reaksi nuklir. Iya, bisa.
Oke, yang belum jawab, bisa jawab nomor 2, nomor 3. Mekanik itu gerak ya, berarti mesin-mesin yang bergerak. Oke, Jihan. Nomor 2, kipas angin, bola listrik, blender. Oke, good. Benar banget. Nah, satu lagi. Ini ya, number 4. Chemical ke listrik. Ada satu contoh. Oke. Kata Rizky, mobil listrik. Boleh. Counterpan, kata Jasmine. Nomor 3. 3. Oke, bisa. Oke. Anyone? Number 4, dari energi kimia menghasilkan energi listrik. Number 4, contohnya ini. PLTN, bisa. Akumulator aki ya, iya. Reaksi nuklir bisa. Nah, yang simple thing, misalnya, oke, good, very good. Mengisi power bank. Boleh, ya. Misal juga adalah, ini ya, number 4 ini, kimia ke listrik, baterai, batu baterai. Oke. Good, thank you everyone. Kita lanjut ya. Nah, kan energi is something that we need to do our activity. If you feel lame, kalau kalian merasa tidak berenergi, what do you do to get your body energized? Apa yang kalian lakukan supaya tubuh kalian berenergi? Makan, oke. Makan, tidur. Iya, good. Jadi supaya berenergi kalian makan dan minum dan istirahat. So where does energy come from? Dan jadi energinya itu dari mana? Apa kan kalian nggak bisa menciptakan energi? Terus kalian berarti energinya dari mana? Dari makanan. Iya. Nah, kalau kita lihat lagi makanan, misal ini ya, steak and pizza. Mereka berasal dari mana sih ini? Nah, mereka kan berasal dari hewan. Terus, hewan dapat energinya dari mana? Misal sapi, dapat energi dari padi, makanan rumput ya. Rumput dapat energinya dari mana? Supaya dia bisa hidup. Iya, dari matahari, dari pupuk, dari tanah. Oke, zat hara. Ini ya, dari proses fotosintesis, air zat hara. Terus, matahari, Miss ambil satu contohnya tadi ya dari beberapa jawaban. Matahari, sun, dapat energinya dari mana? Dari mana coba? Dari Tuhan.
Nah, kalau kita lihat, nah, di dalam matahari itu ada reaksi kimia dari atom-atom ini ya. Atom kita belah lagi, kan ada molekul, ada proton dan neutron. Kita belah lagi bisa sampai ada partikel-partikel dari dia sendiri, kata Laila. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau we cannot produce our own energy. Jadi kita tuh tidak bisa memproduksi energi kita sendiri. But look at the circle, lihat siklusnya. Energi ini hanya diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Dari energi panas diubah oleh tumbuhan, hewan, jadi energi kimia. Energi kimia diubah jadi gerak. Jadi ini ya, we have one principle in physics. Jadi energi ini tidak bisa diciptakan either oleh manusia, hewan, tumbuhan, but we only can convert. Jadi kita hanya bisa mengubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Seperti contoh yang sudah kalian cari di depan tadi ya, dari listrik ke panas, listrik ke gerak. Nah, ini juga sama. We call it principle of conservation energy, konservasi energi. Jadi, take a note, energi itu tidak bisa diciptakan, tapi hanya bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, ini tadi udah ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, makanan energi kimia itu misal 20 Joule. Energinya 20 Joule. Terus kalian makan, kalian gunakan, kalian ubah menjadi energi gerak, or namanya kinetik. Ini bisa 20 Joule kalau dia diubah secara maksimal, but in fact semuanya itu 100% maksimal. For example, ini ya tadi contoh energi listrik menjadi energi gerak. Listrik 50 Joule, and then diubah jadi energi gerak oleh kipasnya 40 Joule. Ini energi gerak atau biar keren namanya energi kinetik ya, EK. So, yang sisanya, misal kalau kalian pegang peralatan elektronik, dia menghasilkan panas kan? Nah, berarti ada energi panas di sana. Berarti berapa Joule sisa energi panasnya? Kalau 50 Joule, 40 Joule-nya kinetik. Oke, Ansarullah izin sakit. Oke, nanti Miss. Iya, jadi 50 Joule ya, 40 Joule sisanya jadi panas. Oke, benar kata Alia. Jadi sisanya adalah panas di sini, tercipta panas 10 Joule. Jadi in fact, semua energinya ini nggak mungkin 100% diubah. Kalau kalian pegang semua alat elektronik, pasti menghasilkan panas. Nah, jadi 50 Joule, 40 Joule EK, 10 Joule kinetik. Oke, good. Nah, sekarang nih. Masih ingat ya, energi benda karena ketinggiannya disebut energi apa nih yang titik-titik ini? Energi benda awalannya dari huruf P. P, sip, kata Bintang, potensial. Oke.
Nah, 100 Joule. Terus bolanya bergerak. Nah, kalau gerak namanya energi apa? Diubah jadi energi apa? Oke, kata Jasmine dan Jihan, kinetik. Oke, good. Ternyata kinetiknya cuma 70. Berarti sisanya berapa Joule? Oke, kata Alia dan Jihan 30 Joule. Ya, sisanya 30 Joule. Kira-kira 30 Joule ini diubah jadi energi apa ya? Kalau kalian jatuhin benda, nah, selain bendanya bergerak, jadi apa? Kalau kalian jatuhin benda, gravitasi itu yang menarik dia. Kalau ya ini misal Miss jatuhin buku di meja gitu ya. Ada apa? Ada terdengar apa? Ini ya. Coba ya, good. Kita lihat bunyi. Ya, jadi bunyi itu juga energi. Nah, jadi bunyinya yang diubah jadi bunyi berapa Joule? Tadi ya, sisanya tadi. 30 Joule. Nah, ini adalah prinsip konservasi energi. Jadi, dari yang 100 Joule potensial diubah jadi kinetik dan bunyi gitu. Tapi totalnya tetap sama, 100. Oh. Oke, for example, nih, mencharger. Misal energi butuhnya 200 Joule. Jadi ini di dalamnya ada kimia ya, diubah jadi listrik. ...150 Joule. Oke, kalian cari ya. Berarti berapa yang diubah jadi panas? Berapa? Oke. So, yang jadi panas adalah sisanya ya. 50 Joule. Nah, that the example of conservation energy. Nah, sekarang ini ya. Jadi, kita akan bahas dua energi. Kalau kita tendang bola, berarti di sini ada energi apa di bawah? Kalau bola kita tendang terus bolanya bergerak, ada energi apa? Oke, kinetik. Ini singkat EK ya. Iya, Jasmine dan Jihan. EK. Nah, kalau di posisi O ini, tetap bergerak punya EK. Punya ketinggian juga, berarti punya energi apa? Karena ketinggian berarti punya apa? Kalau punya ketinggian, energi apa? Iya, potensial, kata bintang. EP. Jadi akan seperti ini ya.
EK, kalau di bawah nggak punya EP. EK, EP, EK, EP. Nah, jadi prinsipnya tadi kan harus selalu sama kan? Sekarang kalian catat di buku catatan kalian, EPB ini berapa? EPC ini berapa? EPD ini berapa? EPE ini berapa? EPF berapa? EPG sampai EP, EPM. Oke. Coba di 2 menit kalian jawab dulu. Nah, Miss kasih contoh ya. The total is 12. Kalau di titik B, EK-nya 10, berarti EP-nya berapa? Totalnya harus, nah iya, 2 ya. Nah gitu caranya. Totalnya harus selalu 12 Joule. Berarti ini 2 Joule. Oke, kalian catat dulu ya in your notebook. EPC berapa, EPD berapa, EPE berapa, sampai EPM. Oke, 2 menit tungguin ya. If you have done, just write done gitu ya in chat kolom. Oke, if you have done, kasih tahu Miss ya, please chat done gitu. Cari efeknya. Udah belum, guys? Have you done? Belum ya? If you have done, tulis done gitu ya di kolom chat. Sudah belum? Udah masih nulis? Oke. Have you done everyone? Sambil Miss absen ya. Ya, sambil Miss absen. Oke, sudah belum? Ya udah Miss tanya aja ya. Berapa nilai EP di titik E?
Berapa nilai EP di titik E? Berapa? Oke. 8 atau 2 Riza? Di titik E Riza. Iya. 8 ya. Oke, good. Next. Berapa nilai EP di titik J? J. Iya. J. Iya, 6 ya. Pokoknya totalnya itu harus sama semuanya, harus 12. Oke. Next, sama caranya ya. Kalau benda di titik paling atas, it has EP 50 Joule. EP-nya 50 Joule. Kalau di titik paling atas, misal kita lempar benda ke atas, nah dia kan sempat diam di titik paling atas, nggak bergerak. Berarti EK-nya berapa kalau di titik teratas? Kalau kita lempar benda, set, dia diam sejenak, baru jatuh. Iya, benar kata Bintang dan Rizky, 0 Joule. Nah, berarti total energinya ini 50 Joule. Oke, sekarang please write down nilai EK di titik ini ya. E, D, C, dan B sama A. Oke, cari EK-nya. Nah, ini EP-nya juga ya. Ini 2. Oke. EK di titik B, EK di titik D, C, B, and A. Okay, have you done, everyone? Oke, let's discuss it together. EK di titik E, berapa berarti? Oke, di sini 10 ya. Nah, jadi totalnya 50. Di titik D, berapa EK-nya? Oke, 20 Joule. Titik C. Oke, 30 adjustment. Titik B. Oke, 40 ya, kata Bintang dan Jihan. Yang lain mana nih suaranya, chatnya? Nah, di titik, iya 40 ya, thank you. Kalau di titik A, EP-nya berapa, EK-nya berapa? Ada 2 nih yang diisi. Oke, EK-nya 50, berarti EP-nya berapa? Iya, EP-nya 0 karena dia di bawah, tidak punya ketinggian. Kalau tidak punya ketinggian berarti nggak punya energi potensial. Oke, so I think that's all, everyone. Don't forget to take a note. Nah, Dan is absent. So what have we learned today? Apa yang kita pelajari hari ini? Belajar apa hari ini? Anyone want to speak? Oke, kata Riza tentang energi panas. Iya, tadi di awal energi panas. Terus apa lagi? Kata Jasmine, prinsip konservasi energi. Oke, good. Kata Jihan, energi kimia, mekanis panas. Oke.
Okay, is there any other question? Nggak ada? Okay, if there is no question, so thank you everyone for joining the class. Don't forget to submit your note. Jadi jawaban-jawaban dari uh, Zoom hari ini seperti biasa submit in GC fotonya. And if you have difficulties, you can contact me by WhatsApp. Okay, if there is no other question, let's close our class by reciting Hamdalah. Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Okay, everyone. Thank you for joining the class. See you next week. Bye-bye. See you. Iya, see you everyone. Miss and class ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Miss and Miss.